Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap banget tuh, lihat kopinya adalah cappuccino buatan sendiri. Kopinya ini kayaknya campuran Java Halu Coffee dengan Ili, apalagi lupa. Tapi ini enak banget, espressonya dibuat terus kemudian buat susunya sama ininya foamnya ya. Karena kita pagi-pagi ini sambil ngopi pengen ngoprek. Jadi ceritanya saya dapat ini ya, oprekan IoT. Ini namanya Core X dari Kimtronics. Kimtronics itu perusahaan yang dibuat oleh kawan saya Yana Raharja. Nah, ini namanya Core, Q depannya Core karena ya biasalah ya, Kimtronics ya, Kimtronics itu pakai Q ya, Kimtronics, jadi ini Q. Sebenarnya kalau menurut saya ini oprek sih mungkin ya. Core X atau X-nya itu karena kalau variabel X itu tidak jelas gitu ya, bisa bebas, atau ini oprek, ngorex ya. Ini dari segininya bagus nih. Kan mainan IoT saya tuh biasanya bolongan kayak gini ya. Kosongan kayak gini. Nah, ntar nih saya ambil dulu yang punya orang lain ya, yang mirip-mirip lah ya. Ini saya dapat juga nih dari Seed ya. Seed nih. Aduh, ini sayangnya ini saya nanti, mohon maaf nih, saya tidak punya kamera yang bisa menunjukkan ini. Ini kit dari Seed, namanya SEE, E-nya 3 SEED Seed ya. Nah, ini macam-macam isinya juga kayak gini ya. Ya, ada boardnya, ada sensor-sensornya, kabel-kabelnya. Ini kita lihat dulu ya. Board utamanya tuh kayak gini. Nah, ya board utamanya kayak gini. Terus di sini ada colokan untuk masukin sensornya. Cuma boardnya ini nggak jalan. Nah, ini nggak bisa dibuka. Nah, saya seneng ngajarin sambil ngopreknya, sambil ngopi. Ngajarin orang untuk membuat itu ya, IoT pakai board gini, ini pakai ini ya, sambung-sambungin. Tapi kadang-kadang susah ngajarin orang tentang hardware padahal orang itu pengennya ngoprek software. Saya jadi ingat kata Steve Jobs, probably every 10 person gitu ya, satu orang yang bisa ngoprek hardware, yang 9 lagi hanya pengen ngoprek softwarenya sih gitu. Pengen ngoprek IoT, tapi dia tidak tertarik nyambungin yang kayak gini. Sorry nih. Bentar. Kayak gini ya, malas juga, ini masih yang belum kompleks ya. Malas juga. Jadi pengen ngopreknya kayak gini gitu ya. Nah gitu, jadi ngajarin tuh enakan yang pakai gini, yang tinggal tancap gitu. Nah sayangnya yang gini tuh, saya tuh suka senang dengan yang bagus sih gini ya. Tetapi yang menjadi masalah tuh kalau yang kayak gini tuh nggak bisa dioprek. Jadi saya pengennya bisa dioprek. Ini kalau ada masalah bisa saya oprek langsung gitu ya. Ini bagus, tapi ini nggak jalan, rusaknya apa nggak tahu nih. Ntar saya tunjukin sensornya ya. Misalnya ada sensor apa ini ya. Sensor moisture untuk tanah ya. Gitu. Ini jadi males banget. Nah, saya pasti kasih dari Core X nih ya, dari si Kimtronics ini. Menarik nih bagi saya karena bisa dioprek. Ini bisa macam-macam, bisa di slide ya di bagian bawahnya nih. Kita di slide, ngecek gitu. Nah, ini tempat baterai. Baterainya mau ini yang rechargeable, mau yang nggak rechargeable juga boleh ya, pakai rechargeable. Yang 3 biji, 3 kali 1,5 jadi 4, sekian, nanti ada paling ada step down-nya. Terus itu kabelnya ini ya, baterainya ini bisa dicolok ke bagian atasnya yang berikutnya tadi gitu ya, sehingga itu menjadi mempowerkan si boardnya. Nah, di atasnya ini ada board yang sesungguhnya nih, yang tadi itu. Nah, ntar saya buka dulu ya. Nah, ini adalah boardnya si Core X. Board modelnya Core X U1 ESP32 Dev Kit versi 1.0. Di belakangnya ada komik. Gak ngerti nih si teman-teman Kimtronics ini malah buat komik ya. Komik ya, jadi lucu ya, ada komiknya. Menarik ya. Nah, tapi di dalamnya ini ada, nah inilah dia boardnya ESP32 basisnya. Terus, nah sayangnya ini dokumentasinya nggak ada ini.
Saya udah tanya, ini board yang lamanya, mereka sudah mengembangkan board yang lebih baru. Nah, dokumentasinya tuh untuk board yang lebih baru. Ya, jadi sebentar nih. Jadi yang ini nggak ada. Jadi saya harus trace back. Cuma katanya ini desainnya referensinya itu mengacu kepada Arduino SP32 ya. Jadi saya lihat-lihat, oh oke. Yang ngarang lah kira-kira nemu-nemu. Nanti kita coba ya codingan. Atasnya lagi, cabut lagi atasnya lagi. Oh, yang paling atas ini sebetulnya LCD ya. Nah, ini yang belum saya mainin, belum sempat mainin ya LCD-nya. Oke, karena ada drivernya sendiri nih. Ntar saya cabut dulu. Nah, yang dibuat oleh Kimtronics teman-temannya di atasnya itu tadi yang board berikutnya tadi itu adalah matriks ini ya. Yang mana itu nanti di sini ada sensor untuk sensor. Untuk link keluar. Jadi ini kalau tadi ditutup kan ya, ini ada yang keluarnya nih ya. Jadi bisa di situ. Modelnya orang-orang senengnya kayak yang kayak gini, sama seperti Seeed ya, modelnya seperti Groove ya, Groove sensor yang dipakai Groove sensor. Jadi sebentar ya, saya coba ya. Ini ada berantakan sebentar. Jadi saya ambil contoh nih, contoh punyanya si Seeed gitu ya. Nah jadi ini kan ini ada colokannya modelnya kayak gini. Nah ini bisa dipasang di sini. Gitu, cekcok gitu ya. Nanti itu disambungkan dengan kayak tadi sensor ini, apa sensor lain lah ya, nggak tahu lah ya sensor apa, pasangin satunya di sini. Ntar saya cobain aja ya, cetok gitu ya. Nah ya, cetok di situ kan ada satunya lagi ini sensornya. Kalau di punyanya si Seeed tadi ya langsung dicolokin di sini ya belakangnya ini. Nah ini sebenarnya bisa juga IDS-nya sama ya dengan si Core X ini, bisa sambungin ke sini nih. Ntar ini saya belum pernah nyoba. Hahaha, jalan nggak? Nah, harusnya sih jalan. Oh nggak, form faktornya beda. Nah dia beda ya, ini colokannya ini. Nah menurut saya dia harusnya membuat sama seperti ini ya, distandarkan. Ya beda. Jarak antar pinnya beda ya, sehingga ini tidak cocok ya. Jadi idenya adalah begitu. Nanti di sini ada colokannya bisa keluar ya. Gitu. Jadi standar outputnya nih. Sebenarnya ini masih bisa berubah ya standar outputnya nih. Yang penting GPIO-nya, I/O-nya yang dari si ininya ya bisa keluar tadi. Nah, kenapa begitu? Nah, nanti kita bisa buat di sini tuh dia si Kimtronics cerdasnya ini buat matriks ya. Sehingga nanti dari pin ini bisa disambungin ke sini ya, ke ini. Terus nanti bisa keluar sini. Ya, jadi kalau ditutup nanti kita bisa sensoring di luar, sensoring processing di dalam juga apa-apa. Tapi kalau kita misalnya punya sensor tadi sensor mana yang mau saya cari ya? Sensor ini katakanlah ya temperatur humidity. Nah ini bisa sensornya ditancepin di luar sini, gitu ya. Ini juga bisa nih, sebentar ya. Kalau saya cabut nih, saya pasang di sini juga bisa ya, gitu ya. Nah cuma nanti di dalamnya ini yang harus dijumper. Kalau mau solusinya rada permanen dikit ya dijumper. Jadi dari sini misalnya dari pin berapa? 18 atau pin 2 jumper ke sini ya, jadi ke outputnya ini, output 2 ini sambungin ke sini gitu. Di dalamnya nih, sehingga nanti di luarnya ini bisa configurable ya, sambil ngopi terus. Idenya seperti gitu ya. Nah mari kita coba. Saya pengen nyoba dulu ya, saya tunjukin gimana saya nyobanya. Saya pakai ini aja ya, boardnya saya buka kosongan gini ya supaya kelihatan. Yang pertama saya lakukan ini, mohon maaf nih, meja saya berantakan nih. Udah berantakan tambah kopi lagi. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau kopinya tumpah ke alat-alatnya. Mudah-mudahan tidak ya. Makanya kopinya harus cepat-cepat dihabisin. Nah, jadi gini ya. Nah, ini kan ini enaknya bagi saya ini udah modern karena di sini Type C ya. Udah koneksi kabel-kabel saya semuanya Type C. Hanya ini kalau saya sambungin ke MacBook saya, nih MacBook Pro saya tuh M1 ya. Waktunya upgrade ke M3. Belum punya duitnya. Nah, siapa tahu ada yang mau inilah berbaik hati meminjamkan saya untuk waktu yang tidak ditentukan M3. Saya colokin gini nggak bisa karena ternyata port M3 saya tuh terlalu cepat untuk board ini, sehingga ini harus ada untuk menurunkan kecepatan ekatayana. Waktu saya sambungin kok jalan gitu ya. Nah akhirnya saya pasang dongle. Ntar saya tunjukin dulu. Ini dongle saya, yang mana dongle-nya ini ada port USB-nya yang saya bisa pakai. Ini dongle ini asik nih. Ini dongle ini udah lama sebetulnya ketika saya punya MacBook yang lama, tapi dongle-nya ini jalan di M1. Waktu saya beli M1 pertama kali itu ya nggak jalan pakai dongle-dongle yang lain. Ini kebetulan dongle yang lama saya malah jalan ya. Jadi yang lain-lain yang baru-baru itu malah
ya bukan yang baru ya, sebelum 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 ini ya, sebelum M1 populer, dongelnya ini nggak ada drivernya jadi susah ya. Ya ini lumayan nih, kemarin juga menyelamatkan saya. Ini ada VGA-nya, ada HDMI, VGA, dan USB. Ini ya dongelnya asik. Nah, saya colok dulu. Cecot. Nah, ini saya masukkan ke sini. Nah, nyala. Jadi dia bisa. Habis itu saya program apa? Saya program blinking ya. Cuma saya nggak tahu nih, ini LED-nya ada built-in LED-nya nggak? Saya belum tahu, belum nanya. Maksudnya ada built-in LED-nya. Tapi kalau nggak ada, saya bingung nih portnya apa. Kemudian saya lihat dulu di Arduino sebentar ya. Saya lihat dulu port pin out di Arduino di internet. Ini mana port mana? Ya sebentar, saya cokin dulu ya. Nah ini jadi yang saya cari di internet tuh bentuknya kayak gini. Ini punyanya Arduino ya, Wemos D1R32. Kayaknya saya pikir sama-sama lah ya. Jadi saya lihat kelihatannya sama nih, rada nekat juga nih, yang sebelah kiri sama sebelah kanannya ini saya buat sama. Berarti kalau saya cobain ya, ini ada ground ke I2 tuh kayak gini, atau saya mengambil sebelah sana yang ini 1 2 3 4 dari atas ini ground, terus berikutnya ini adalah GIO pin 18 ya, jadi 18. Oke, saya coba dulu ya. Ini dengan yang ini mau saya coba codingannya sebentar. Oke, saya sambung lagi ya. Tadi saya lagi pakai platform I/O. Saya coba dulu ya, nunjukin dulu bahwa ini adalah blinkingnya ya, blinking. Sorry, ini mikrofonnya kurang dekat. Blinking. Nah, saya set ini LED ini adalah 18 ya, karena biasanya tergantung dari boardnya. Kalau Wemos Studio 2 dan seterusnya. Saya cobain ya. Ini saya blinkingnya 100 saja ya. PIO run -T upload. Nah, dia akan uploading ke ini board saya sambil ngopi dulu. Oke. Outputnya adalah blinking deh. Blinking. Ini blinkingnya bisa saya cepetin, bisa saya lambatin ya. Jadi saya sambungin ke ngikutin tadi. Ini adalah ground yang dari 4 ya. Sorry, dari 4 dari atas ada ground. Ini adalah pin I/O yang 18 blinking. Jadi jalan. Oke, nah ini saya cobain aja ya. Ntar dulu saya cobain pakai tutup di atasnya ya. Saya pasangkan, maaf ini ganggu. Saya pasangkan ini di atasnya tadi ya. Ininya casingnya di atasnya, maaf. Nah ini saya masukin di atasnya yang matriksnya tadi ya, bisa gitu ya. Jadi ini tetap blinking gitu ya. Ini nanti kalau mau ini bisa dimasukin sini, dikeluarkan gitu ya sebetulnya. Ya, dikeluarkan nanti keluar di sini. Saya minta dibuatin, nanti pengen dibuatin lah ke Yana ya, ke teman-teman Kimtronics, di sini dibuatin LED-nya gitu ya. Nah, satu lagi nih, saya mau mainan nih sebentar ya. Saya pakai Knight Rider. Saya ganti dulu nih, saya cabut aja nih, nekat aja. Saya tambahkan ntar ya, ini ada saya buat ini apa? Kami buat LED gitu ya, yang ini LED-nya 6 biji. Untuk mainan 1 3 4. Oke. Tuh ground-nya di 1 2 3 4. Nah, ini kan ya, dia tuh blinking juga ya. Saya pengen buat Knight Rider. Sebentar, kodenya saya share dulu. Saya pause dulu. Nah, ini saya jalankan juga Knight Rider ya. Jalan. Teng upload. 100% transition. Nah, lihat tuh. Jadi LED-nya bisa lari kiri kanan. Knight Rider. Ini kalau ini ya, LED-nya bisa dibuat banyak ya. Asik. Ini kan cuma 6. Jadi seru-serunya cuma 6. Tapi saya pengennya nanti ya ada ini kayak gini, yang di pinggirnya di sini LED-nya banyak ya. Jadi nanti bisa bulat seru ya, atau di sini aja lah. Jadi ini kayak mesin yang mikir ya. Saya misalnya punya sistem AI, ini pura-puranya buat robot-robotan. Lagi rame AI kan ya. AI, tolong jelaskan tentang ngoprek ESP32 buat ini. Terus berhenti dulu. Habis itu dia mikir, ini kayak mikir, Terus nanti dia berhenti. Jawabannya adalah ini. Mikir lagi saya. Jadi kalau mikir tuh kayak gini ya. Pura-puranya seru ya. Ini bisa juga kita buat blinkingnya RGB. Bisa lah, tapi ini udah kepanjangan kali ya.
Saya hentikan. Oh, sekalian aja Pak. Oke, saya sebentar ya, saya cek juga RGB blinking ya. Sebentar. Tadi mana ya? Wah, ini red green blue-nya tadi saya pause jadi nggak tervideo. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini ground 1, 2, 3, 4. Oke, nah ini kita buat red, green, blue ya. Ini saya buat di pin 18 red, pin 19 green, pin 23 blue. Ini nyambung dari sininya gitu ya. Jadi kalau nyala red, green, blue ya, nih sayangnya karena warnanya ini jadi blur gitu ya. Ini asik juga kalau saya taruh di sini ya. Mungkin nanti saya minta teman-teman di Kimtronics buatin ya. Ada yang RGB LED-nya, ada juga yang tadi ya LED-nya banyak ya, sambil mikir teng merah, cet pusing. Teng biru. Oke. Nah, ini yang belum saya pasang nanti atasnya. Jadi nanti ini oprekannya ya, nanti oprekannya bisa keluar ya, tapi bisa juga nanti oprekannya pakai displaynya. Yang displaynya belum saya oprek. Ntar lah ya, saya oprek dulu. Kopi saya udah dingin, jadi ntar ya oprekannya berhenti dulu karena ngopinya. Ya, tuh udah dingin tuh, benar kan? Ya kayaknya harus buat kopi lagi sebentar lagi. Yang penting sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.